Kita hidup sebagai warga negara Indonesia, dan setiap warga negara pasti memiliki sesuatu yang membedakan dari negara-negara lain. Jadi, untuk dapat membedakan hal tersebut, kita harus memahami dan mengetahui identitas negara kita atau yang biasa disebut identitas nasional. Lalu, apakah identitas nasional itu? Pengertian identitas nasional secara etimologis adalah identitas memiliki arti jati diri, tanda atau ciri yang ada pada seseorang atau kelompok tertentu. Sedangkan nasional adalah menunjukkan kepada suatu bangsa. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa identitas nasional adalah sebuah pandangan hidup suatu bangsa, ideologi, fasilitas Pancasila yang memiliki kedudukan tertinggi dalam suatu negara atau bangsa yang berlaku di dalam negara Indonesia. Apa jadinya jika kita sebagai bangsa Indonesia tidak menggunakan identitas nasional, misalnya saja yang berada di luar negeri? Tentu saja penting bagi kita identitas, bahkan ketika kita sebagai tenaga kerja asing di negara orang lain, identitas adalah payung hukum yang akan melindungi diri kita selama bekerja dan tinggal di sana. Dan tidak saja hanya yang bekerja di luar negeri, diri kita dalam mengikuti ajang tertentu, maka kita wajib menunjukkan identitas diri dengan bendera merah putih. Namun saat ini, pada saat globalisasi terjadi, tentunya menjadi bangsa yang menjunjung identitas menjadi sangat berat, karena harus berkaitan dengan permintaan pasar. Oleh sebab itu, meskipun tidak dengan secara jelas, identitas diri kita tetap akan terlihat dengan ciri dan bahasa budaya yang kita gunakan. Hal ini juga menyimpulkan bahwa fungsi identitas nasional adalah sebagai jati diri bangsa, sebagai alat interaksi, sebagai pembeda dengan bangsa lainnya, sebagai alat pemersatu bangsa, dan sebagai landasan negara. Identitas nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentuk identitas, yaitu yang pertama suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif atau ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa, lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya terdapat 1340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010. Yang kedua, agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, agama Hindu, agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, dan agama Konghucu. Yang ketiga, kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang dibentuk atas unsur-unsur bunyi, ucapan manusia, dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antara manusia. Adapun terdapat dua faktor penting dalam pembentukan identitas nasional, yaitu faktor primadonial dan faktor kondisional. Faktor primadonial atau faktor objektif adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut seperti geografi, ekologi, dan demografi. Kondisi geografis ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia di Asia Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial, dan kultural bangsa Indonesia.
Sedangkan faktor kondisional atau faktor subjektif adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Terus bagaimana nih contoh identitas nasional Indonesia yang membedakan dengan negara lain? Adapun contohnya sebagai berikut. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Indonesia Raya dinyanyikan untuk pertama kali sebagai lagu kebangsaan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II. Bahasa nasional, bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus identitas nasional Indonesia. Lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Bendera negara yaitu bendera merah putih. Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tapi tetap satu juga. Semboyan ini menunjukkan kenyataan bahwa meskipun bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Pancasila merupakan identitas nasional yang berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia. Konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang menduduki tingkatan tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia, sekaligus dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bernegara. Proklamasi kami. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, sementara sistem politik yang digunakan adalah demokrasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Konsepsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara menjadi cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai tujuan nasional. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Setelah memahami fungsi, unsur, dan contoh-contoh identitas nasional, bagaimana juga kita sebagai mahasiswa menyikapi jika negara lain mengakui salah satu identitas negara kita? Seperti dalam penerapan rancangan Undang-Undang Perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Namun, hal tersebut belum disahkan dan dikuatkan, tapi hal perlindungan ada di dalam rancangan tersebut. Tapi karena hal tersebut belum ada atau belum diperkuat, kita dapat mengetahui bersama bila UNESCO itu bergerak di bidang kebudayaan yang merupakan organisasi dari PBB yang mengatur atau mengesahkan budaya-budaya di dunia. Misalnya saya menyerahkan pengajuan sosial budaya di UNESCO, tapi itu tidak mudah, harus melakukan tahapan-tahapan yang begitu banyak. Oleh karena itu, ada dua hal yang penting yang harus kita tanamkan dalam diri manusia. Yang pertama yaitu lebih sadar, yaitu kita harus lebih sadar bahwa semua itu ada prosesnya, aturannya, dan ada hal-hal yang perlu diketahui oleh organisasi yang berwenang. Selanjutnya yang kedua yakni evaluasi diri, yaitu evaluasi dalam hal kecil. Ketika kita belajar dari budaya, perlu kita pahami jangan-jangan ada hal yang lebih kecil yang dekat dengan kita. Maksudnya apa? Love what you have before life teach you to love what you lose. Maksudnya, kita akan baru menyadari kehilangan jika hal tersebut sudah tidak ada di genggaman atau di pihak kita. Oleh karena itu, kita seharusnya dapat lebih memahami apa yang di kehidupan kita, karena pasti apa yang kita jalani ada unsur baik di dalamnya. Oleh karenanya, kita harus selalu bersyukur, menghargai, serta menjaga hal-hal yang apapun itu, salah satunya adalah budaya kita. Adapun tujuan identitas nasional memberikan status bagi warga negara serta memupuk rasa nasionalisme sehingga tercipta kerukunan di dalam suatu bangsa.
Indonesia hidung gigi ronggang.